Maka harta yang mana sih yang harus dibagikan menjadi harta warisan? Harta yang dimiliki oleh si ayah semasa hidupnya. Baik itu hartanya harus legal, harus halal dari sisi syariat, dimiliki secara sempurna, dia nggak boleh bercampur dengan harta orang lain, ya, dan bukan harta yang samar-samar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apakah suara saya bisa kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sangat Baik. dengar. Dengar, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Ini teman-teman, saya masih menunggu Ustadz, mungkin masih habis sholat, kemudian baru kemarin juga kita menunggu 5 menit, dan hari ini kita akan ngobrol tentang masih berkisar urusan waris, tapi Ustadz janji sama saya hari ini dia akan buka pertanyaan, kemudian menjawab kasus-kasus dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman nanti yang punya kasus, kayaknya sudah bisa mulai masuk ke chat, ya bisa mengetik di chat atau nanti bisa langsung nanya. Jadi nanti saya akan bagi satu chat, satu tanya langsung, satu chat, satu tanya langsung. Nah, nanti di akhir acara Ustadz akan memberikan juga alamat dia, kemudian nomor HP-nya biasanya untuk teman-teman kalau mau lanjut untuk ngobrol bersama Ustadz. Jadi insya Allah pertanyaannya bisa dijawab dengan baik. Nah, untuk yang mau bertanya hari ini, mohon karena waris ini cara menghitungnya dan lain sebagainya harus detail gitu ya. Jadi teman-teman yang mau bertanya, mohon pertanyaannya itu dibuat supaya Ustadz bisa paham. Misalnya misalnya yang meninggal siapa, kemudian punya keluarga berapa, kakak adiknya ada atau enggak, harus lebih detail gitu ya. Nah, kayaknya Ustadz sudah masuk ini, saya menyapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Ibnu. Assalamualaikum Ustadz. Oke, mari kita tunggu dulu. Ini biasanya Ustadz dua line nih, satu lainnya handphone, satu lainnya laptop nih ya. Jadi mungkin kayaknya yang laptop dan ininya belum jalan nih. Oke, nah jadi begitu ya teman-teman, yang mau bertanya bisa bertanya lewat chat gitu. Kemudian kalau mau bertanyanya juga untuk kasus, teman-teman harus ungkapkan lebih detail gitu ya. Jadi karena nanti Ustadz akan bantu menghitungkan kayak kemarin sudah ditampilkan ya. Ustadz sudah, nih saya jadiin Ustadz host dulu nih. Ustadz Ibnu. Iya, Assalamualaikum Mbak Mia. Waalaikumsalam, senangnya ya. Tunggu-tunggu. Terlambat terus kayaknya nih ya. Nggak apa-apa Ustadz. Kalau Ustadz kan doanya banyak, kalau saya doanya sedikit. Oke, Ustadz, ini saya menjelaskan kepada teman-teman bahwa hari ini kita akan tanya jawab seperti yang Ustadz jelaskan. Buat teman-teman yang mau bertanya, pertanyaannya harus agak komplit supaya Ustadz bisa menggambarkan dengan baik, kalau perlu menghitungkan gitu ya Ustadz ya. Nah, betul. jadi misalnya punya keluarga, siapa yang meninggal, kemudian anaknya berapa, dan lain sebagainya, itu nanti perlu dijelaskan. Nah, teman-teman sebelum tanya jawab, mungkin Ustadz akan menggambarkan dulu sedikit seperti kemarin, mendetailkan dulu beberapa hal untuk kita tambah ilmu lagi. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimana kita berada, insyaallah kawan-kawan dari Kanada, Australia, Jerman bisa bergabung bersama kita. Amin. Dan juga saudara-saudara kita yang ada di negeri yang kita cintai ini, untuk sama-sama meluruskan niat, menggali, mengkaji apa-apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW lewat tangan-tangan para ulama lah, kemudian ilmu itu sampai kepada kita. Maka pada kesempatan hari ini, ayo sama-sama kita diskusikan, kita sampaikan hal-hal yang menjadi unek-unek kita. Karena kalau kita bicara tentang membagi harta warisan,
Saya perlu tegaskan bahwa membagi harta warisan bukan kejahatan. Membagi harta warisan bukan lagi perkara yang tabu. Masya Allah, Islam begitu sempurna membahas sesuatu yang tabu di masyarakat menjadi layak diperbincangkan. Ya. Jadi ternyata warisan yang dianggap tabu dengan 4 kali pertemuan ini, kita berharap ya ketika seorang meninggal dunia, maka sesegera mungkin untuk bicara masalah warisnya, karena sudah bukan tabu lagi. Ya, waris yang tadinya tabu sudah menjadi sesuatu yang layak untuk diperbincangkan. Jadi Masya Allah, hari ini saya berikan kesempatan pure untuk jamaah. Jadi Anda bertanya, Ustadz menjawab hal-hal yang terkait dengan masalah waris. Kuncinya apa? Kalau saya bisa jawab, saya jawab hari ini. Kalau nggak bisa jawab, ya nanti buat PR lagi buat saya. Mudah-mudahan niatkan bahwa yang nanya ini setengah ilmu. Ya. Guru saya pernah menyampaikan begitu. Orang yang bertanya itu, ya itu bagian daripada setengah ilmu yang ada pada dirinya. Karena orang yang nggak punya ilmu nanya aja bingung. Apalagi itu jawab, gitu kan? Ya. Ditambah memang ada kawan-kawan yang memang agak sulit menyampaikan apa yang ada dalam isi kepalanya. Maka mereka seringkali menyimak, mereka seringkali mendengar, tanya jawab yang ada. Dan ini insya Allah metodologi salah satu proses pembelajaran seseorang yang dengan mendengar ya pertanyaan dari antum, jawaban-jawaban daripada ustadz-ustadz, insya Allah yang mudah-mudahan menjadi ilmu buat yang mendengarkan. Dan kita harus yakin bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia. Jadi ketika antum bertanya, niatkan ini ibadah. Niatkan ini adalah bentuk daripada ilmu yang harus disampaikan. Sekalipun barangkali apa yang antum sampaikan pernah disampaikan kepada guru-guru yang lain. Tapi nggak apa-apa, kita berharap mendapatkan kompetitor, mendapatkan jawaban tambahan minimal yang bisa kemudian menambah wawasan kita, menambah keyakinan kita bahwasannya apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW dalam sebuah perintah yang diantara perintah yang Allah sampaikan itu, yakin kita di situ ada maslahat. Di situ kemudian ada maslahat yang dominan. Nggak ada orang bagi-bagi warisan jadi rugi. Kecuali kerugian itu didasari atas dasar keserakahan. Pengen banyak, pengen lebih luas, pengen lebih besar. Ini yang kadang-kala pendapatan yang dia raih itu ketika tidak sesuai dengan ekspektasi perutnya dia, gitu kan. Seringkali dia akan mengatakan, oh saya rugi ini. Ya, kok saya perempuan dapatnya sekian, tapi laki-laki yang nggak pernah bakti sama orang tua, ternyata dapatnya lebih besar, gitu ya. Nah, orang-orang yang semacam ini yang perlu kita sampaikan bahwa membagi harta warisan itu adalah semata-mata karena tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak orang menyangka bahwa ketika seorang punya harta, entah itu ayah, entah itu ibu, entah itu suami atau istri, ya ketika dia meninggal dunia, seakan-akan harta itu sudah murni menjadi milik ahli waris. Ya mereka seringkali membaginya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya padahal ketika seorang yang punya harta wafat, di dalam Islam harta itu tidak bertuan. Nggak ada pemiliknya, gitu kan. Nah kalau harta nggak ada pemiliknya, milik siapa dong? Fahuwa malullahi azza wa jal, itu menjadi milik Allah. Yu'tihi mayyasha, Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka salah satu bentuk kiasnya apa? Ada ahli waris di situ. Maka warisan itu bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kerja enggak, usaha enggak, dagang pun enggak pernah. Tiba-tiba salah satu pewaris kita wafat, Allah sediakan nikmat itu. Maka ini nikmat terbesar, enggak peduli berapa besarnya harta warisan yang terima oleh seorang ahli waris, yakin itu ternyata lebih berkah ketimbang harta yang kita cari selama ini. Barangkali Mbak Mia mendapati kawan-kawan yang jadi pengusaha. Ya, ada orang yang dia sukses di dalam pekerjaannya. Jadi Masya Allah, kalau sudah bekerja dengan orang lain dapat gaji dia. Kalau sudah jadi pengusaha dapat untung dia. Tapi ternyata apa yang diusahakan itu tidak lebih berkah ketimbang harta warisan yang Allah perintahkan kita untuk membaginya itu. Karena dengan qat'i bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan tilka hududullah, yang demikian itu adalah aturan-aturan Allah.
Wa man yuti'illaha wa rasulah, siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Maka kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya, menerapkan pembagian harta warisan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah janjikan, Allah akan masukkan baginya ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ini yang saya maksud bahwa membagi harta warisan bukan kejahatan tapi ibadah, ya, kemudian bertambahlah kebaikan kita. Ziyadatul khair, ya, bertambah kebaikan itu ciri keberkahan seseorang. Amin. Karena secara zahir orang-orang yang suka merampas harta milik orang lain, misal merampas warisan, harta saudaranya ditahan-tahan, ya, kemudian nggak dibagi, apalagi sampai memakan harta anak yatim. Dia punya keponakan yang ayahnya wafat, kemudian nggak dipikirin tuh harta anak yatim di antara keluarga mereka, dihabisi sama mereka-mereka yang menguasai harta itu. Ya, ini banyak kejadian-kejadian zahir bahwa ya menjelang kematiannya, menjelang ajalnya, itu kemudian fitnah itu terbuka, dibelalakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang aib yang dulu pernah dia lakukan. Walaupun memang tidak semua orang tuh merasakan pelajaran yang Allah berikan pada waktu itu. Kadangkala ya azab Allah berikan nanti di akhirat, kadangkala juga terserah Allah. Ya, buat orang yang zalim ini kadang diberikan di dunia. Ya, kalau nggak di dunia, di akhirat sudah pasti. Atau kadangkala dua-duanya sebagai ibrah buat kita orang yang beriman, jangan sampai melakukan hal-hal yang tercela. Maka Masya Allah hari ini, sekalipun ya hari ini luar biasa, terakhir gitu, ya kalau misalnya nanti waktunya agak mundur-mundur, ya saya sih secara pribadi nggak ada masalah gitu ya. Gitu kan. Karena ini kan kita punya host ini. Jadi ada syukurnya, tergantung dia mau ngerem ya udah kita ikutin. Ya kalau dia mau ngebut juga, saya ikut juga. Ya, anak makmuman ini. Saya bermakmum kepada hostnya ini. Ya kalau hostnya berhenti sudah, selesai sudah. Ya, kalau kita bikin sampai 8 boleh ya Ustadz? Oh silakan. Silakan aja. Biar mantul gitu. Kalau hari ini ada pertanyaan banyak dan bisa kita tuntaskan malam ini, Masya Allah. Ya, luar biasa. Ya, bagaimana nanti janji saya ya, ada giveaway. Ya, giveaway. Dan dia Insya Allah ya. Buat mereka yang bisa jawab satu pertanyaan dari saya dan itu kasuistik. Oh gitu. Ya. Minimal hadiahnya adalah nantilah saya siapkan Insya Allah. Aduh baiknya ya Allah, udah dapat ilmu kita dapat hadiah juga ya. Oke siap-siap teman-teman nanti yang bisa jawab. Kurang apa ini? Iya. Silakan. Oke baik. Ya. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan dari Mas Agung ya. Salam Ustadz, apakah yang terjadi kepada pewaris di alam barzah ketika harta waris tidak kunjung dibagikan oleh ahli waris? Bahkan bila tidak kunjung terbagi hingga turun-temurun. Ini sering banget nih Ustadz, ada yang namanya harta pusaka lah ini itu gitu ya. Silakan Ustadz dijawab dulu untuk Mas Agung. Mas Agung siap-siap kalau mau nanya langsung ya Mas Agung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa sih dampak yang dirasakan oleh si mayit tatkala ahli warisnya tidak menyegerakan pembagian harta warisan itu? Saya perlu sampaikan begini, ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga kepada mereka yang mau membagi harta warisan sesuai dengan tuntunan syariat, maka yang Allah berikan surga itu bukan cuma yang hidup, tapi yang wafat juga, gitu kan? Kenapa kok yang wafat dapat perbuatan orang hidup, tapi bisa membawa kebaikan buat orang yang sudah wafat? Kiasnya apa? Sholat jenazah. Yang sholat jenazahnya apa orang yang hidup? Sekarang pertanyaannya. Orang yang hidup. Apakah jenazah menyolatkan dirinya sendiri? Nggak mungkin, orang pada lari semua. Ya kok jenazah sholatin dirinya sendiri? Nggak mungkin. Perbuatan orang yang hidup ya melaksanakan sholat jenazah tanpa ruku dan sujud, kemudian dengan rukun takbirnya 4 kali dia baca surah Al-Fatihah, dia baca salawat, dia mendoakan si mayit, mendoakan di takbir yang keempat, ternyata yang mendapatkan imbas kebaikan adalah si mayit. Padahal perbuatan orang yang hidup, gitu ya. Maka ketika keluarga melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya untuk membagikan harta warisan sesuai dengan aturan Allah. Yusikumullah fi auladikum.
lidzakari mithlu haudzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian membagi harta warisan kepada anak-anak kalian. Satu laki-laki jatahnya 2 kali perempuan. Ini perintah bukan untuk si mayit, tapi orang yang masih hidup. Suami meninggal, istrinya, ayo bagi. Istrinya meninggal, suaminya, ayo bagi. Atau minimal ada kerabatnya yang memang mengerti membagi harta warisan sesuai dengan syariat. Nah, kalau orang yang hidup membagi harta warisan saja, mendapatkan nikmat dari Allah, harta, dunia, ziyadatul khair, tambah keberkahannya. Kemudian apalagi Allah janjikan surga. Bagaimana dengan si mayit? Dapat pula dia. Maka cukup bersedih hati ketika si mayit kemudian tidak mendapatkan kabar berita gembira itu. Ya demi Allah si mayit nggak tahu keluarganya bagi warisan. Ada di antara ahli warisnya mewakafkan hartanya untuk si mayit. Dia nggak tahu. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal dunia ada barzakh di situ. Ada dinding yang membatasi antara ya alam kuburnya dengan alam dunia ini. Kalau dia masih mendengar apa yang ada tengah-tengah keluarga, ya bukan mati namanya, masih hidup gitu kan. Nah karena dia sudah meninggal dunia, dia nggak tahu segala aktivitas orang yang masih hidup, kecuali Allah perintahkan malaikat untuk mengabarkan berita itu kepada si mayit ahlil kubur ini. Ya fulan, ya fulanah, berbahagialah kamu, keluarga sepeninggalmu, kau tinggalkan harta dulu, usaha kamu, perdagangan kamu, mereka membaginya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya terimalah nanti surga yang Allah janjikan kepada kamu. Jadi Masya Allah, ya ketika nanti si mayit nggak disiksa karena perbuatan orang yang masih hidup, siapa yang mau mendapatkan kucuran hutang? Tapi kalau dikasih saldo rekening bank kan mau semua. Ya pahala kemudian sampai kepada si mayit karena perilaku keluarganya yang saleh dan salehah. Jadi Masya Allah ya perbuatan yang begini nyambung sama yang wafat. Karenanya ulama ketika mensyarahkan satu hadis bahwasannya ilmu waris ini fa'innahu nisful ilm. Ya dia termasuk setengah ilmu. Ilmunya bagaimana maksudnya? Ilmu yang membahas perkara-perkara orang yang sudah wafat dengan orang yang masih hidup. Ternyata ada hubungannya, gitu kan? Tidaklah harta didapat kecuali karena usaha dia. Secara basyariah ya, zahirnya kan begitu. Ayah kita punya usaha, ayah kita pernah bekerja, punya gaji, punya penghasilan, kemudian dirikan usaha, kontrakan dan lain sebagainya. Harta itu didapat daripada jeripayah si mayit, maka jeripayah itulah menjadi wasilah ya dapatnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dampak yang dirasakan ya nelangsak ya si mayit ketika memang hartanya yang Allah perintahkan untuk dibagi ternyata tertahan-tahan sampai ada orang yang harusnya mendapatkan harta warisan sampai kemudian wafat berikutnya. Ya, sampai bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun menyisakan bom waktu yang terjadi di tengah-tengah keluarganya. Anaknya masih santai, ya, cucunya juga masih biasa-biasa saja. Mulai cicit udah mulai kepo. Ya, itu rumah punya siapa sih sebenarnya gitu kan? Ya, si cicit mulai kepo, habis cicit tambah lagi ke bawah itu. Keturunan yang keempat ya sudah mulai cari-cari di mana ini hartanya siapa? Wah, ruwet tuh. Yang ke-6 ke-7 sudah mulai panas, mendidih, meledak udah. Nah, ini yang terjadi. Sehingga kita miris bahwasannya ada fitnah di sisi kematian kita. Kan ada doa tuh Mbak Mia kalau hafal itu kan. Ya, minta apa? Minta tobatan qoblal maut. Warahmatan indal maut. Tobat sebelum datangnya mati, ada rahmat di sisi kematian. Ya, kita pengen meninggal dunia, ada rahmat di situ. Apa bentuk rahmatnya? Minimal meninggalkan keluarga yang saleh dan salehah, sehingga memberikan dampak kebaikan buat orang tuanya. Salah satunya adalah ya ilmu waris itu. Ya, anak tidak mungkin membagi harta warisan sesuai dengan syariat kalau bukan tangan orang tua yang mengajarkan kepada anak mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz jawabannya. Ini nanti Mas Agung kalau mau lanjut nanti bisa ngobrol sama Ustadz ya. Oke, sekarang ada pertanyaan dari Mbak Diah ya. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ayah meninggal. Ya, ayah meninggal. Meninggalkan 2 rumah. 1 rumah atas nama ibu masih hidup dan 1 atas nama ayah.
apa yang atas nama ibu juga termasuk harta waris yang harus dibagi dengan ahli waris? Terima kasih Ustadz. Ya, Silakan, Ustadz. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak siapa tadi namanya? Dia. Mbak Dia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum nikah, semoga Allah pertemukan jodohnya. Kalau belum punya anak, semoga Allah berikan keturunan, insya Allah. Kalau belum umroh, belum haji, mudah-mudahan Allah menghajikan beliau. Baik, amin. Masya Allah ya Mbak Dia ini. Ya, ada 2 rumah. Satu rumah punya ibu, ya secara legal formal, sertifikat nama ibu. Yang satu nama si ayah. Apakah sertifikat rumah itu bisa menunjukkan bahwa itu adalah sebagai pemilik? Kalau kita mengacu kepada asas legal formal secara administratif hukum yang berlaku di negeri kita, maka sampainya sertifikat di pengadilan itu adalah secara formal milik sebagaimana nama yang tertera dalam sertifikat itu. Tapi kan kita pengen begini loh, ada kasus-kasus tertentu yang saya pernah hadapi dulu, ada warisan sekitar hampir 20 tahun belum dibagi. Anak yang 9, sisa 3 sekarang. Ya, dan di antara harta warisan yang kata orang Betawi bilang segambreng. Tanahnya segambreng gitu kan. Ya, jadi banyak banget tuh tanah. Ya, jadi segambreng tuh bapaknya bejibun gitu ya. Jadi udah banyaknya luar biasa. Dan di antara aset tanah dan rumah itu ada yang dinamakan nama pembantunya. Ada yang dinamakan sertifikat nama supirnya. Ini bukan karangan saya pribadi, ini kasus yang nyata gitu ya. Jadi ada tukang kebunnya jadi nama di sertifikat. Nah, apakah kemudian tanah-tanah itu menjadi milik orang yang disebut dalam sertifikat itu? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita harus menelusuri riwayat apakah di situ terjadi sirah. Sirah itu ijab qabul hibah dari orang yang membeli awal tanah itu kepada nama yang disebut dalam sertifikat itu. Nah, jadi kalau saran anak, ibu selama masih hidup ya ditanya dengan baik-baik, Bu, apakah rumah ini dulu yang beli siapa? Oh, yang beli ayahmu. Terus kok bisa nama ibu? Iya, ayahmu menghadiahkan rumah ini untuk ibumu. Maka rumah itu murni milik istri, milik ibunya Mbak Diah itu. Nah, ketika seorang ayah wafat, maka harta yang mana sih yang harus dibagikan menjadi harta warisan? Harta yang dimiliki oleh si ayah semasa hidupnya. Baik itu hartanya harus legal, harus halal dari sisi syariat, dimiliki secara sempurna, dia nggak boleh bercampur dengan harta orang lain, ya, dan bukan harta yang samar-samar. Tahu nggak contoh harta yang samar-samar itu? Gimana? Ya, masjid baru dibangun. Oh. Ya, masjid baru dibangun, bendaharawan masjid punya rekening pribadi. Dipinjamlah sama masjid. Ya, tromol Jumat masuk rekening pribadi si bendahara. Ya, tromol harian masuk ke rekening bendahara. Tiba-tiba si bendahara wafat. Bendahara ini cukup sepuh juga, lama di pensiun. Ketika wafat meninggal dunia, anak-anaknya senangnya luar biasa. Kenapa senangnya luar biasa? Katanya nggak nyangka babe kita, sekalipun udah lama pensiun, duitnya banyak katanya. Ya, akhirnya dibagi-bagi tuh duit masjid. Iya nggak? Yang jadi masalah bagaimana ke depannya? Pengurus masjid bingung, duit kita pada kemana katanya. Ya, nanya tuh kemudian sama keluarganya, keluarga cuma tahu bahwa itu adalah uang ya yang ada dalam rekening pribadi si almarhum ayahnya. Dan ini kan jadi masalah. Samar-samar, hati-hati. Makanya jadi laki-laki jangan terlalu lebay. Ya, ngaku duit sendiri padahal duit orang gitu ya. Contoh lagi misalnya seorang suami pulang malam-malam tiba-tiba meninggal, di sampingnya ada duit sekoper. Istri sedih, cuma 2 jam doang sedihnya. Jam ketiga senang. Karena di samping mayat suami itu ada duit sekoper gitu ya. Dia menyangka, wah biarinlah lagi gue meninggal, duitnya banyak katanya. Nah, ketika duitnya dibagi sebagai harta warisan, dia nggak tahu kalau duit itu ternyata duit orang lain. Karena suaminya itu kerja di, mohon maaf nih, RCTI. Apa RCTI? Rombongan Calok Tanah Indonesia. Ya, jadi maklar dia. Ya, jadi RCTI itu rombongan Calok Tanah Indonesia. Ya, dia maklar tanah, dia bawa duit si pembeli yang belum sampai kepada
orang yang punya menjual tanah. tanah itu sampai di rumah kemudian yang terjadi adalah itu duit dipikir punya suami padahal punya orang lain. Nah, ini kan samar-samar ya. Hati-hati gitu kan. Nah, dalam kondisi yang semacam itu nggak bisa disebut dengan warisan, harus jelas. Hartanya halal, hartanya legal. Ya, dimiliki secara sempurna. Maksudnya sempurna tuh gini. Orang itu punya kewenangan penuh untuk mengelola harta dia gitu. Mau dijual, mau disewain, mau dikasih ke orang lain tanpa izin siapapun, kan itu harta dia. Dan dari orang yang wafat kepada orang yang masih hidup. Nah, jadi pertanyaan Mbak Dia tadi, bagaimana bagi hartanya? Apakah rumah atas nama ibu itu termasuk harta yang harus diwariskan? Ya enggak. Kenapa? Orangnya masih hidup. Yang punya masih ada, gitu kan? Maka dalam hal ini, ya kalau orangnya masih hidup bukan warisan, yang menjadi harta warisan adalah harta yang dimiliki murni oleh si mayit. Jadi harta yang khusus dimiliki oleh ayah saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik Ustadz, lanjut ya Ustadz ya. Ada pertanyaan dari Mas Fajar Budiarjo. Assalamualaikum. Apabila ada harta warisan yang belum dibagi, misalnya sebidang tanah, baru 5 tahun kemudian dibagi dan akan dibagi dalam bentuk uang. Perhitungan nilai tanahnya berdasarkan harga 5 tahun yang lalu atau harga sekarang. Terima kasih Ustadz. Silakan. Ya. Jadi yang namanya menjual harta warisan itu, sebagaimana eksekusinya, ya terkini dong. Ya, masa dulunya beli sekian rupiah, ya, tiba-tiba dijual dibaginya sekian rupiah juga, ya enggak. Karena ternyata investasi dalam urusan pertanahan itu kan hampir sama dengan investasi emas. Ya, tanah ini jarang yang turun, tapi harganya, nilainya akan terus beranjak naik gitu. Ya, walaupun ngerayap, naik tinggi harganya. Maka ketika tanah sudah 5 tahun belum dibagi warisan, di tahun yang kelima mau dieksekusi, apakah nominalnya mengikuti harga yang lalu? Nah, sekarang antum jualnya bagaimana? Apakah jual tanah seharga 5 tahun yang lalu? Ya kan enggak kan? Berarti dia menjualnya sesuai dengan harga update hari itu. Maka nominal itu ya mengikuti ya harga appraisal, ya, sebagaimana orang yang punya tugas menaksir gitu ya. Mentaksir apa menaksir itu? Mentaksir gitu kan. Ya, mentaksir harga rumahnya, harga bangunannya, harga tanahnya. Ketika dijual misalnya 1 miliar, lakunya 800 juta, ya udah, berarti 800 juta itulah harta warisan. Ya, dipotong biaya-biaya tentunya, biaya notaris, biaya maklar dan lain sebagainya. Sisanya itulah harta warisan yang harus dibagikan berdasarkan saham. Jadi yang dimaksud dengan saham begini, Bang Fajar ya. Sayangnya antum nggak sebutin siapa ahli warisnya. Kalau disebutkan saja itu bisa kita jadikan contoh, gitu ya. Jadi ada beberapa ahli waris, kan masing-masing punya saham. Yang namanya ahli waris itu ada 2 kelompok, ada yang namanya ashabul furud, ya, ada yang kemudian disebut dengan asabah, gitu ya. Ashabul furud adalah mereka yang telah tentukan bagiannya dalam Al-Quran. Ya, kemarin kita sudah bahas itu, ada setengah, ada 2/3, ada 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Ya, nah itu disebut dengan ashabul furud. Nah itu yang namanya saham-saham tadi nggak berubah. Yang berubah adalah nilai akhir nominalnya. Ya, kalau pada saat dihitung, diestimasi harga rumah 1 miliar, ketika dijual 5 tahun berikutnya baru dieksekusi, dapatlah uang sekitar 2 miliar. Maka 2 miliar itu akan mengikuti nilai ukuran saham masing-masing ahli waris itu. Itu nggak berubah. Jadi saham-saham yang dimaksud seperberapa itu saham untuk mengukur ya bagian nominal yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi dari Mas Haryanto. Ustadz tanya, ayah meninggalkan rumah dengan kondisi sertifikat rumah hilang. Bagaimana terbaik untuk segera membagi? Apa perlu menunggu pengurusan surat sertifikat selesai agar jelas nilainya? Silakan Ustadz.
Ya, secara administratif, memang kan jual rumah itu kan susah gitu kan, bukan susah gitu. Apalagi kedudukan status rumah itu yang sertifikatnya agak jelas. Tapi sebenarnya kalau kita lapor ke BPN, itu kan minimal ada kopinya, ya. Diurus dulu dong, diurus sertifikat yang hilang tadi, buat laporan, diurusin sampai terbit sertifikatnya. Maka minimal punya manfaat lebih. Karena menjual dengan apa namanya? Menjual rumah disertai dengan surat-surat yang lengkap, maka ini bisa mendongkrak harga rumah itu sendiri. Dan kalau nilainya bagus gitu kan, harganya juga cakep gitu. Buat ahli waris kan manfaatnya lebih banyak ketimbang menjual rumah saking buru-burunya, nggak peduli tuh, jual rumah bodong namanya. Ya rumah ditanya, sertifikat mana? Gitu kan. Hilang tuh. Padahal bukan hilang, mungkin ada kalau kita mau menelusuri, mungkin ada beberapa atau salah satu ahli waris yang menggadaikan rumah itu. Ya, sertifikatnya digadain, kita nggak tahu. Makanya perlu ada investigator ya untuk melakukan investigasi di mana keberadaan surat itu. Sebenarnya ngitung waris itu gampang, cuma yang susah adalah menentukan objek warisannya itu. Ya, apakah dia termasuk wasiat yang batil atau enggak? Apakah dia hibahnya sah atau tidak? Harta ini harta siapa? Gitu kan? Ya, kemudian kedudukan rumah yang kemudian sertifikatnya hilang, bagaimana itu? Berarti kan harta ini kan belum sempurna. Belum sempurna dimiliki oleh si mayit. Maka untuk mendapatkan kejelasan kesempurnaan harta itu, maka dibutuhkan ahli waris itu membentuk tim. Wah, keren juga kan? Ya, warisan aja pakai bentuk tim segala, tim pansus, ya panitia pansus, gitu kan, untuk menginvestigasi keberadaan harta-harta itu. Ya karena harus jelas, ya kan, sama siapa itu sertifikat, di tangan siapa paling terakhir, ya barangkali ada hal-hal yang tidak diketahui oleh ahli waris yang lain, tiba-tiba sertifikat digadai. Kalau digadai di tempat yang resmi mendingan, kalau digadai sama orang lain, ya yang nggak formal gitu kan, dia berhutang, digadailah sertifikat rumah yang nggak perlu persyaratan administrasi yang jelimet gitu, akhirnya diserahkan. Ini yang repot. Ya bahaya sekali itu. Ya karenanya harus diperjelas dulu status yang disebut dengan halal dan legal. Ya jangan sampai kita bilang rumah ini halal, oke, tapi nggak legal. Kenapa nggak legal? Rumah dinas lo jual gitu kan. Rumah dinas gitu kan, punya meninggal dijual. Ya jangan tuh rumah negara, nggak boleh gitu. Nah, kira-kira gitu lah ya. Jadi memang secara legal kita butuh ya untuk menjamin kepemilikan. Ya minimal ketika seorang yang punya wafat, ahli warisnya nggak dikejar-kejar sama pihak-pihak lain untuk mencari apa namanya status kepemilikan harta, itu kan bahaya itu. Ya, itu baik. ya. Mas Haryanto, jadi diurus dulu juga nggak apa-apa ya, biar tenang ya. Oke, baik Mbak Farah nih, ada pertanyaan dari Mbak Farah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bapak mertua meninggal dunia. Apakah sebagai menantu berhak mengetahui harta warisan untuk suami? Karena tidak ada keterbukaan. Di manakah posisi menantu? Aduh, dilema nih. Ini Bu Tejo juga rupanya. Mantunya mirip Bu Tejo juga, nyinyir-nyinyir rupanya ini. Apakah mantu dalam posisi mertuanya wafat, apakah dia harus mengetahui gitu ya, ikut campur lah kira-kira gitu ya. Ini saya pernah adakan musyawarah waris, ya. Yang perlu saya tekankan, orang yang hadir di situ adalah mereka yang secara persyaratan syar'i adalah orang yang pasti nerima warisan itu. Ya secara persyaratan dia memang berhak untuk mendapatkan waris. Contoh terdaftar dari sisi pernikahan, ya, dari sisi nasabiah. Kemudian yang kedua, hidup pada saat pewaris wafat. Orang itu masih muslim, tidak membunuh pewarisnya. Yang keempat, tidak terhalang haknya. Kalau 4 syarat itu sudah terpenuhi, maka yuk kita duduk bareng-bareng ngomongin warisan. Ya, nah ketika ada orang yang hadir, entah mantu, entah cucu dari anak perempuan, entah barangkali yang lain, saya boleh saja memperkenankan mereka, tapi dengan catatan nggak boleh ngomong kalau nggak diminta. Ya, jadi mereka diem aja, gitu kan? Seperti apa ya?
kedudukan seorang peninjau dalam sebuah rapat besar gitu. Dia diam aja, celingak-celingok, orang nyengir dia ikut nyengir, orang ketawa dia ikut ketawa. Tapi nggak boleh ngomong, ya, nggak boleh ngomong kecuali dia diminta untuk bersuara. Apalagi sampai ribet, yang banyak nanya malah dia, repot udah. Ya, maka saya sarankan ya mantu sementara ya dengar kabar saja dari suami dan percayakan bahwa suami ini orang yang punya apa ya, punya ilmu lah terhadap warisan ayahnya yang wafat itu. Jadi minimal kalaupun mau tanya ya tanyalah sama suami, jangan nanya ke ipar, urusannya repot gitu kan. Ini warisan yang diterima suami saya berapa sih? Nah, jadi rame. Ya tanyalah sama suami. Ya udah percayakan sama suami itu. Ya, kalau misalnya ada hal-hal yang mengganjal di hati, ya diinventarisir apa masalahnya, tanyakan kepada ahlinya. Ini gimana Ustadz? Nah, kayak sekarang nih, ya saya kan nggak tahu permasalahan yang dihadapi oleh si penanya ini bagaimana ketika dia menghadapi mertua wafat, warisannya nggak ada keterbukaan. Nah, yang dia tuduh tidak terbuka siapa? Suaminya kah atau saudara suaminya? Kalau suaminya nggak terbuka, ya saya nggak tahu ada udang di balik bakwan, itu mungkin suami dapat duit ya. Gitu ya. Jadi kalau tidak terbukaannya si suami ya tanya sama suami. Ya, kalau tidak terbukanya bagian dari sisi-sisi keluarga yang lain, karena kita ngerasa suami mungkin anak apa orang Betawi bilang tuh anak bontot gitu ya, anak yang paling kecil yang suaranya kadang-kala kayak timun bongkok gitu. Timun bongkok tuh kalau di pasar induk ada timun kelebihan, itu timun bongkok nggak dihitung gitu, ya. Wah ini kelebihan ya, timun bongkok tuh katanya, ya masukin aja ke kantong kresek gitu kan. Nah jadi kadang-kala kalau kita rasa itu, karena kita membutuhkan orang yang ahli, ya untuk menengahi masalah ini. Nah itu penting sekali. Ya apakah dia kemudian permasalahannya letaknya di mana, gitu kan? Jangan sampai kemudian si mantu ini ya disikapi oleh keluarga yang lain dianggap ya dia tidak termasuk orang yang kepo-kepo masalah waris ini. Apalagi mohon maaf ya si mantu harus dilengkapi dengan ranah ilmu yang cukup ya, sehingga dia ketika bicara berdasarkan ilmu. Ketika dia bicara berdasarkan ya Quran dan Sunnah, maka dia menjadi modal gitu ya. Ya menjadi modal, kita tanya, kita pengen tahu, dan ini supaya menjaga ya perasaan masing-masing, ya cukuplah si istri ini tanyalah sama suaminya, bagaimana bang, sudah dimusyawarahkan belum warisnya, bagaimana pembagiannya, apa saja aset-aset warisannya, apa yang ditanya lah kira-kira gitu ya. Jadi nggak wajib ya si mantu ini kepo-kepo gitu ya, kecuali ada kesalahan, dan kesalahan dalam proses pembagiannya itu ya minimal apa, minimal ya dia konfirmasi kepada orang-orang yang ahli untuk menengahi masalah yang muncul daripada daripada hal-hal yang timbul dari kematian atau wafatnya si mertua ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, mohon maaf nih, saya di rumah lagi mati lampu, tapi ini pakai handphone, jadi kita lanjut aja ya. Ada pertanyaan tadi dari Mas Abdullah, pertanyaannya adalah apa manfaat bagi orang yang meninggal kalau warisnya itu, keberkahannya apa kalau dia membagikan waris secara tuntunan agama Islam? Silakan Ustadz. Kalau nggak salah kita sudah jawab ya pada pertanyaan pertama itu. Nyambung ya. Tetap mendapatkan keberkahan, tapi untuk urusan apakah harta itu didapat oleh ahli waris, kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat, itu urusan dia. Ya, tapi proses untuk membagikan harta warisan itu, berdasarkan aturan Allah, tuntunan Allah dan Rasulnya, itu ibadah. Yang ibadah ini bisa berdampak kebaikan, tidak hanya kepada ahli waris yang masih hidup, tapi juga kepada si mayit. Ya berkahnya luar biasa, yang saya sampaikan tadi. Ya jangankan bicara perilaku orang yang hidup bisa ngepek kepada orang yang sudah wafat. Kiasnya apa? Salat jenazah tadi. Yang salat jenazah orang yang hidup, yang dapat kebaikannya orang yang sudah wafat. Maka begitu pun dengan hubungan kekeluargaan itu. Ya ada anak kita saleh dan salehah, tinggalkan istri salehah. Dia menerapkan hukum waris Islam ini. Jadi Masya Allah si suami, ya ayah bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah. Oke, baik Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan memang sudah dibahas di minggu-minggu kemarin, tapi mungkin perlu dibahas lagi. Apakah anak
tiri itu mendapatkan waris? Ya, anak tiri kalau yang antum maksudkan itu adalah anak daripada seseorang. Ketika si wanita punya anak dari suami yang lama, dia menikah dengan suami yang baru, maka hubungan suami yang baru ya dengan anak si janda ini adalah hubungan ayah tiri dan anak tiri. Maka ayah dan anak tiri ini tidak saling mewarisi. Misalnya si ayah tirinya wafat, anak tiri nggak dapat. Anak tiri wafat, dia punya harta, ayah tiri nggak dapat warisan. Jadi anak tiri dan orang tua tirinya tidak saling mewarisi. Gitu kira-kira itu. Ya. Oke, baik. Ustadz, saya nggak bisa lihat chat selanjutnya, tapi baik, mungkin Ustadz bisa. Saya kasih materi dulu ya. Ya, silakan. Baik, ya, ini silakan. Contoh-contoh kasus insya Allah yang bisa kita pelajari ya dari kasus-kasus ini. Bahwa menghitung warisan itu begitu mudah. Bahkan saking mudahnya nggak perlu aplikasi sebenarnya. Ketika kita tahu tentang alurnya kemana gitu untuk membagi harta warisan ini. Ya dalam kondisi-kondisi di mana membagi harta warisan memang yang paling sulit dan itu cukup memakan waktu cukup panjang adalah bagaimana ketika seseorang menentukan objek harta warisannya atas si mayit itu. Ini yang kadangkala perlu penelitian yang cukup jeli gitu kan. Kemudian juga bisa terjadi perdebatan karena satu sisi ada orang yang mendapatkan wasiat keliru. Ya wasiat keliru ini kalau kita batalkan pasti rame dulu gitu ya. Maka butuh orang-orang ahli untuk menyatakan bahwa kalau ada si ahli waris mendapatkan wasiatnya nggak sah. Ya sekalipun dia punya surat-surat notarial dan lain sebagainya. Secara hukum syariat ya tidak sah hukumnya. La wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Salah satu contoh itu. Nah, bagaimana sih menghitung harta warisan itu sebenarnya? Ya, seperti apa menghitung harta warisan? Ya, yang saya bilang tadi gampang sebenarnya menghitung harta warisan. Sebentar saya coba men-share ininya ya, contoh kasus ya. Sebentar ini. Baik, coba kita lihat di sini. Cara membagi harta warisan. Ya. Pertama adalah bagaimana memurnikan harta almarhumah. Bagaimana cara memurnikannya? Dia kudu dimurnikan dari kepemilikan orang lain. Dalam kasus harta musyarakah misalnya, kalau misalnya ada suami istri memang usaha bareng-bareng gitu, dia punya profesi berdagang di satu pasar di kampungnya itu, dengan hasil daripada jualan di pasar, maka hasilnya itu menjadi harta musyarakah. 50%, 50%. Kebeli rumah, kebeli kendaraan, kebeli harta yang lain sebagainya. Maka dalam kondisi salah seorang meninggal dunia, entah itu suami atau istrinya, maka harta yang menjadi harta musyarakah tadi harus dimurnikan dari kepemilikan orang yang masih hidup. Rumah, berarti kan 50-50 kan? Maka rumah ini harus dikeluarkan sahamnya 50% atas saham si mayit. Dimurnikan. Dia tidak boleh bercampur dengan harta orang lain. Ya, halal dan legal pastinya. Ya, dimurnikan dulu. Dan kemudian apa sih yang wajib di antara harta yang ditinggalkan oleh si mayit? Apa yang harus saya keluarkan? Pertama adalah disunnahkan harta si mayit ini digunakan untuk ya membayar pembiayaan penyelenggaraan jenazah. Beli kain kafannya, ya, kemudian cari kuburnya. Jangan sampai si mayit ini berhutang. Ya, maka disunnahkan dia menggunakan si ahli waris ini menggunakan harta milik si mayit. Ya, biaya jenazah harus sudah kelar. Kemudian yang kedua adalah dikeluarkan hutangnya, ya. Hutang-hutang si mayit, baik hutang kepada Allah, ya, hutang kepada adami, kepada manusia, maka harus segera dilunasi hutang-hutang dari hartanya itu. Kemudian ada hibah. Hibah yang barangkali dulu sudah diserahkan tapi masih digunakan oleh si mayit. Contoh misalnya apa? Seorang ayah bilang sama anak perempuannya, "Nak, ini rumah untukmu, Nak. Ya, kau nanti panggil notaris, kau balik nama sertifikat rumah ini. Tapi izinkan ayahmu, Nak, tinggal di sini dulu ya." Ya, yang pemilik yang baru, si anaknya dia bilang, "Ya udah ayah, tinggal di sini saja." Nah, ketika ayahnya wafat, maka rumah yang telah dihibahkan untuk anak perempuannya lagi dianggap sebagai harta warisan. Ya, ini penting ya. Kalau ada hibah
yang memang hibah ini kemudian belum disempat masih digunakan, maka ketika seorang itu wafat ya dikembalikan kepada pemilik aslinya. Yang keempat adalah wasiatnya. Sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan min ba'di wasiyah yusi biha audain. Ya setelah dikeluarkan wasiat dan hutang-hutangnya, maka sisanya itulah menjadi harta warisan. Yang kedua, tentukan ahli waris dengan memperhatikan hujub wa mahjub. Kita sudah belajar tentang siapa yang menghalangi, siapa yang dihalangi. Punya anak laki menghalangi siapa? Ya, adanya ayah menghalangi siapa? Adanya ibu, siapa yang dihalangi? Itu harus tahu itu. Karena tidak semua ahli waris mendapatkan warisan. Karena syarat yang terakhir di antara syarat ahli waris, dia tidak terhalang. Tapi ketika dia terhalang, yang nggak dapat warisan, gitu ya. Yang ketiga, tentukan bagian masing-masing dengan mendahulukan bagian ya untuk ashabul furud, baru kemudian untuk ashabah. Nah, biar gampang contoh ini ya, ada dalam layar kita ini. Ya, contoh kasus seorang wafat meninggalkan suami, 3 anak perempuan, 2 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Harta yang ditinggalkan adalah 120 juta. Berapa sih bagian masing-masing ahli waris gitu ya. Nah, langkah pertama ya ketika kita mengetahui 120 juta ini adalah harta murni yang menjadi harta warisan sudah dikeluarkan macam-macam tadi. Maka langkah pertama dahulukan ashabul furud. Ya, kita rinci ahli warisnya siapa saja, ada suami, ada anak perempuan, ada saudara laki dan saudara perempuan. Siapa sih ashabul furudnya dalam kasus ini? Oh, ada suami di sini. Ya, suami ditinggal wafat istrinya punya anak. Maka suami dapat 1/4 bagian daripada harta istrinya itu. Anak perempuan ada 3. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Ya, tatkala anak perempuan itu ada 2 atau lebih, dia mendapatkan 2/3 bagian milik almarhumah ibunya. Ya, siapa lagi yang menjadi ashabul furud? Oh, ternyata cuma 2 saja. Ya, ada 2 orang, ada 2 golongan di sini, ya golongan pernikahan dengan golongan ya nasab, ada faro, ya ada anak, gitu kan. Nah, langkah yang kedua, ini yang saya bilang tadi, ya pada pertemuan yang lalu, ini menghitung waris ini mudahnya luar biasa karena kita melakukan pendekatan ya dengan perhitungan matematika kelas 4 SD, ya menyamakan penyebutnya, gitu ya. Nah, samakan nilai penyebut antara 1/4 dan 2/3. Cari bilangan yang bisa dibagi 4 dan 3. Berapa kira-kira? Ya, tinggal nyontek aja di layar tuh. Ya, berapa kira-kira? 4 dan 3, cari bilangan yang bisa dibagi bilangan 2 ini. 12. Maka 12 itulah yang disebut dengan saham. Ya, saham warisannya 12. Maka disamakan, suami dapat 1/4, ya, disamakan penyebutnya 12. Ya, maka 1/4 ya 12 dibagi 4 dikali 1 sama dengan 3/12. Anak perempuan 2/3, 12 dibagi 3 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8/12. Maka kita bisa langsung eksekusi. Suami dapat 3/12 kali 120 juta sama dengan 30 juta. Ya, anak perempuan dapat 8/12 kali 120 juta, 80 juta. Ini langkah kedua, inilah yang disebut dengan ashabul furud. 30 juta ditambah 80 juta, 110 juta. Untuk ashabul furud. Karena ashabul furud tidak ada lagi yang nerima, tapi ternyata sahamnya masih ada. Ya, 1/12 lagi, ya kita baru dapat 11/12. Sisa 1/12 inilah untuk asobah namanya. Ya, asobahnya ini siapa? Karena kebetulan nggak punya anak laki-laki, tidak ada ayah, saudara, ya, laki dan perempuan bisa mendapatkan waris. Berapa sahamnya? 1/12. Ya. Nah, bagian saudara laki adalah 2 kali bagian saudara perempuan. Kalau ada 2 saudara laki-laki kali 2, 4. Ya. 1 bagian saudara perempuan, 1 bagian. Maka nilai pembaginya, nilai saham daripada untuk asobah ini adalah 5 bagian. Ya, maka tiap saudara laki mendapatkan 2/5 dikali berapa? 120 juta apa 10 juta? Ayo. Siapa bisa jawab ini? 20.
20, 120 juta. 10. Apa? 10 juta. 10. 10 juta, 10. 10 juta. Tadi sisanya 10. Ya, saudara laki mendapatkan 2/5 kali 10 juta. Sama dengan berapa? 4 juta. Dua saudara laki-laki 4 juta, 4 juta. Saudara perempuan setengah daripada saudara laki-laki. 1/5 kali 10 juta sama dengan 2 juta. Maka saudara kebagian, yang laki-laki saudara sekandung 4 juta, 4 juta, saudara perempuan 2 juta bagian. Ya, ini yang disebut dengan bagi harta warisan. Begitu mudah sebenarnya. Ya, kalau sudah begini, tinggal transferin aja ke rekening masing-masing, selesai sudah. Ya, jadi membagi harta warisan itu begitu mudah, gampang banget gitu ya. Dan ini luar biasa, ya, betapa mudahnya sampai nggak perlu aplikasi sebenarnya. Kalaupun nanti ada kalkulator dan sebagainya, biasalah itu alat hitung ya. Ya, input kan tetap dari kita. Minimal kita tahu siapa yang menghalangi, siapa yang dihalangi. Berapa bagiannya kepada ahli waris yang memenuhi persyaratan tadi. Bagian ashabul furud dengan bagian asabah, bagian sisanya itu. Ya, nah ini masalah. Nah ini contoh lagi, kita secara aplikatif, saya sudah buatkan soal gitu ya. Ada soal di sesi yang ketiga ini untuk kita bisa menjawab masalah kasus waris ini supaya kita tahu caranya. Coba kita lihat di sini. Ya, ada ujiannya juga nih, Mbak Mia nih. Ya, kalau ujiannya nggak bisa jawab, disetrap sampai selesai ini. Ya. Nah, ini coba kita lihat ujian sesi 3, ya. Seorang wanita wafat, meninggalkan ayah, meninggalkan ibu, dan seorang anak laki-laki. Harta warisannya 6 miliar. Ya. Berapakah ya bagian yang didapat oleh masing-masing ahli waris? Ya. Nah, kita lihat apakah orang-orang ini termasuk yang pasti mendapatkan waris? Ada nggak sih orang yang dihalangi? Ada nggak orang yang menghalanginya itu? Ada nggak kira-kira? Ayah ibu pasti dapat nggak? Pasti. Pasti ya. Kemudian seorang anak laki-laki dapat nggak? Asoba. Dapat. Kenapa? Dapat. Dapat ya. Oke, coba kita rinci. Coba kita rinci nih, ya. Ahli waris di sini ada ayah. Ayah ketika mendapati seorang meninggal dunia punya anak, ayah dapat berapa? Ayo. Kemarin sudah dibahas itu. 50%. 6. Berapa? 1/6. 6 bagian. Ibu dapat berapa? 1/8. Ibu loh. Bukan istri. Oh, Berapa? 1/6. 1/6. 1/6, Masya Allah. Ya, 1/6. Ini kan penyebutnya sama nih. Ya, sahamnya ada 6, baru dapat 2 ya, 2/6. Anak laki-laki itu sebagai asabah dia, asabah binafsih namanya. Ya, dia makan sisa warisan sendirian. Kalau hartanya sahamnya 6, baru didapat oleh ashabul furud 2, sisanya berapa? 4/6. 4/6, Masya Allah. Dapat sisa 4/6. Kalau penyebutnya sama semua, maka tinggal kita mengkalikan berapa sih total harta warisannya. Ayah dapat 1 miliar. Ibu dapat 1 miliar. Anak laki-laki dapat berapa? 4 miliar. Lihat, inilah yang Suaminya nggak ada, Pak, suami. Ya kan kasusnya. Kasusnya nggak ada suami. Ya, kasusnya kan Oke. gitu kan. Sultan mah bebas ngasih soal gitu kan. Ya. Jadi yang namanya anak laki-laki dapat 4 miliar. Ya, ini yang banyak dicari oleh para jomblo wati ini.